Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan YouTube semuanya, kembali bersama saya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang panduan penggunaan ruang GTK untuk sertifikasi pendidik PPG bagi guru tertentu tahap 1 tahun 2025. Mari kita mulai videonya. Pertama-tama, ruang GTK dapat diakses melalui dua cara, yaitu melalui situs rumahpendidikan.go.id, kemudian pilih ruang GTK, kemudian juga bisa melalui cara dengan kalian mengunduh aplikasi ruang GTK di Google Play Store kalian. Kemudian untuk perangkat iOS bisa kalian buka melalui Branda, Safari, ataupun Google Chrome. Untuk halaman resminya, kalian bisa mengakses guru.kemendikdasmen.go.id. Jadi itu adalah cara untuk mengakses aplikasi ruang GTK. Selanjutnya, di ruang GTK, kalian bisa melihat tampilan yang ada seperti di layar. Pastikan Anda telah masuk ke ruang GTK, kemudian kalian bisa mengakses fitur sertifikasi pendidik yang sudah tersedia di ruang GTK. Untuk dapat masuk ke ruang GTK, kalian wajib menggunakan akun Belajar ID. Jika kalian tidak bisa masuk ke dalam akun Belajar ID kalian bisa meminta bantuan di pusat informasi dengan situs yang ada di layar ini. Jadi pertama-tama ini adalah cara melakukan login dengan akun Belajar ID ya di aplikasi ruang GTK. Kalian klik masuk, kemudian kalian masukkan akun Belajar ID kalian beserta passwordnya, kemudian kalian klik berikutnya dan klik saya setuju, dan otomatis nanti kalian akan masuk ke menu tampilan awal ruang GTK tersebut. Kemudian yang kedua yaitu menu sertifikasi pendidik. Di aplikasi ruang GTK akan ada muncul menu sertifikasi pendidik bagi kalian yang akan melaksanakan PPG bagi guru tertentu tahap 1 tahun 2025. Jadi nanti semua pembelajaran yang berhubungan dengan PPG itu kalian akses di menu sertifikasi pendidik di menu di aplikasi ruang GTK. Namun perlu kalian ketahui, sertifikasi pendidik atau menu sertifikasi pendidik itu akan aktif dan akan muncul modul-modulnya pada tanggal 6 Juni tahun 2025. Jadi sebelum tanggal tersebut kalian tidak akan bisa mengakses menu sertifikasi pendidik. Jika kalian mengakses menu sertifikasi pendidik, maka yang akan muncul nanti adalah kalian belum terdaftar. Ya, kenapa seperti itu? Karena belum memasuki lini masa untuk mengerjakan modul-modul. Ya, jadi sertifikasi pendidik menunya nanti akan muncul pada tanggal 6 Juni tahun 2025. Dan di aplikasi atau di menu sertifikasi pendidik nanti kalian wajib melakukan 3 hal ini. 3 tahapan, yaitu mempelajari modul pembelajaran, mengerjakan post-test, dan mengerjakan jurnal pembelajaran. Setelah ketiga tahapan ini selesai, maka kalian akan bisa mendaftar UKP PPG atau Uji Kompetensi Peserta Pendidikan Profesi Guru. Dan ini adalah tampilan awal jika kalian akan mengakses menu sertifikasi pendidik di aplikasi ruang GTK. Jadi pertama-tama kalian login dulu ke aplikasi ruang GTK menggunakan akun Belajar ID kalian. Kemudian kalian klik menu sertifikasi pendidik, maka nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ini memuat data kalian mulai dari nama, NIP bagi kalian yang ASN, kemudian satuan pendidikan kalian, jenjang sekolahnya, dan data lain-lain. Untuk bidang studi, ya di sini ada bidang studi umum, ya. Ini bisa kalian lihat, ya, bisa kalian cek bidang studi kalian yang sesuai dengan mata pelajaran kalian. Bisa kalian cek di sini di informasi tentang rumpun bidang studi. Nah, jadi di sini ada 5, ya, ada 5 rumpun bidang studi yang wajib kalian ketahui, mulai dari umum, PAUD, SMK, PLB, dan BK. Jadi untuk umum kalian sesuaikan saja ya di sini. Untuk umum itu mencakup bidang studi sebagai berikut, ya, bisa PAUD, PGSD,
pendidikan luar biasa dan lain-lain. Jadi silahkan kalian sesuaikan ya rumpun pembelajaran kalian dengan bidang studi yang kalian ampuh ya. Di sini kalian pastikan semuanya sudah benar, datanya sudah sama ya dengan yang ada di sini. Jika semuanya sudah sama ya, silakan kalian klik ya data sesuai. Kalau data tidak sesuai, kalian bisa melakukan perbaikan data ke operator Dapodik ya, dan memastikan datanya sudah benar ya. Nanti akan ada muncul update pemberitahuan ya, sambil pemberitahuan kalau data kalian itu sudah diperbaiki. Tapi berdasarkan pengalaman ya, untuk data ini biasanya sudah sesuai dengan data yang sebenarnya, mulai dari mata pelajaran dan bidang studinya. Nah, jadi silakan kalian klik ya data sesuai. Kemudian ya, ini adalah halaman awal dari menu sertifikasi pendidik yang memuat modul-modul ya. Ada modul-modul yang wajib kalian selesaikan ya. Di sini tampilan modulnya sepertinya sudah yang paling baru ya di tahun 2025 ya. Sedangkan yang di 2024 itu materi modulnya beda ya. Jadi bagi kalian yang pernah mengikuti atau menyimak PPG 2024, di situ modulnya ada 3 ya. Untuk PPG 2025 ini nggak tahu modulnya ada berapa, nanti bisa kita lihat sama-sama ya di tanggal 6 nanti ofisialnya seperti apa, resminya seperti apa, ada berapa modul yang wajib kita pelajari. Nah, jadi untuk mempelajari modul-modul ini nanti akan saya buatkan video terpisah ya. Jadi ini lebih ke panduan umum dalam mengakses ruang GTK, terutama di menu sertifikasi pendidik. Nah, ini modul-modulnya ya. Jadi ini cara mempelajari modulnya, bisa kalian lihat, bisa kalian baca ya. Kemudian kalian diwajibkan menyelesaikan semua materi, kemudian semua post test dan semua latihan pemahaman yang ada di setiap modul. Dan kalian juga diwajibkan untuk mengisi refleksi yang ada di setiap modul ya. Kemudian kalian jangan lupa setelah mengisi refleksi, kalian klik tombol simpan. Nah, ini masih sama mempelajari modul, bisa kalian lihat. Nah, jadi di tahun 2025 ini ya, ada yang baru tentang penguncian waktu saat mengerjakan modul. Nah, jadi diharapkan ya peserta bisa menyelesaikan pembelajaran dalam durasi di 18-43 hari. Ya, ini tentatif ya, kemungkinan bisa berubah, bisa tidak. Bisa kalian lihat di layar ya untuk tampilannya seperti apa ya. Jadi di sini modul 1 ya diselesaikan dalam 8 hari, modul 2 diselesaikan dalam 6 hari, kemudian modul 3 diselesaikan dalam 4 hari. Nah, jadi nanti ini di sini masih ada keterangannya. Saat ini fitur masih dalam proses pengembangan, baru bisa diuji coba di minggu ketiga bulan Mei. Nah, jadi ini masih uji coba, kemungkinan ada perubahan, tapi secara garis besar inilah penjelasannya. Jadi untuk yang PPG 2025 ini ada tenggang waktu dalam menyelesaikan tiap-tiap modul. Jadi perlu kalian pahami dan ketahui. Nah, di sini kalian bebas ya untuk mengerjakan modul yang mana dulu ya. Dari ketiga modul yang ada di sini ya, ini contohnya nggak tahu ya nanti ya 3 atau berapa modul yang ada. Di sini kita bebas memilih untuk mengerjakan modul yang mana terlebih dahulu. Nah, jadi bisa kalian lihat ya, perhatikan juga durasi yang menempel pada setiap modul. Di sini pada modul yang satu ini ya, pembelajarannya itu durasinya 8 hari. Nah, jadi kalau kalian memilih ini, perhatikan ya durasinya 8 hari, kalian klik nanti akan muncul ya saya yakin. Nah, jadi kalian wajib menyelesaikan modul ini setelah sebelum 8 hari itu selesai, ada tenggang waktunya ya. Jadi seperti itu penjelasannya. Nah, jadi kalau kalian sudah melakukan pembelajaran ya, dan juga sudah selesai, maka nanti akan muncul pop-up seperti ini, selesai ya, selesai. Jadi kalau kalian menyelesaikan modul ini pada contoh ya, saya contohkan, kalian menyelesaikan modul ini pada tanggal misalnya 1 Juli ya, 1 Juli berarti selesainya itu tenggang waktunya sampai 8 Juli. Nah, tetapi kalau kalian menyelesaikannya pada tanggal 5 Juli, itu nanti tetap akan terhitung 8 hari baru kalian bisa mengakses modul selanjutnya
ya. Jadi di sini ada penjelasannya ya. Tampilan pada saat modul sudah dipilih dan belum selesai, Anda tidak bisa mengerjakan modul yang lain karena akan terbuka setelah waktu tenggat selesai. Nah, jadi mau berapa hari, mau lebih cepat atau lebih lambat kalian mengerjakan atau menyelesaikan satu modul, itu waktunya akan terhitung sesuai dengan durasi waktu yang sudah ditentukan 8 hari. Ya, berarti ini akan terbuka di tanggal 9 Juli contohnya ya. Jadi seperti itu. Kemudian post test ya, ini akan muncul di setiap akhir pembelajaran kalian. Nah, jadi untuk post test nanti ya, ini modul yang wajib kalian selesaikan ya, harus bercentang hijau semua. Kemudian nanti di bawahnya akan ada muncul post test ya, ada 3 jenis atau 3 soal yang ada di post test. Biasanya satu bagian ini, satu post test ini terdiri dari 5 soal. Jadi biasanya satu modul itu ada 15 soal post test yang wajib kalian selesaikan semuanya. Ya, kemudian nanti cara-caranya seperti ini ya. Klik mulai post test, isi jawaban, kemudian sudah selesai kalian cek ulang jawaban, maka nanti otomatis nilainya akan otomatis muncul sendiri ya. Jadi nilai maksimal tiap soal itu poinnya 5 dari 5 soal ya. Kalau nilainya benar semua itu 25, kemudian kalau benar 1 ya berarti 5 ya. Nanti tiap soal itu ada bobot nilainya mulai dari 1, 2, 3, 4 dan 5 ya. Jadi seperti itu, rentang nilainya ada 1 sampai 5 ya. Jadi jawaban yang paling benar, yang paling baik itu 5 poinnya untuk satu soal di setiap post test. Nah, jadi yang perlu kalian lihat ya, ini saya sudah sampaikan tadi, bobot nilainya ada 5, ada 4, ada 3, ada 2, dan ada 1. Nah, jadi silahkan kalian ya isi dengan benar, isi dengan maksimal ya soal post test yang ada di tiap-tiap modul di semua unit pembelajaran. Nah, ini ya, mengerjakan post test ya, harus menyelesaikan semua unit pembelajaran, harus tercentang hijau semua ya, baru bisa melakukan atau mengerjakan post test. Nah, yang terakhir adalah mengerjakan jurnal pembelajaran. Nah, jadi setelah kalian mengerjakan atau mempelajari modul ya, mempelajari materi di setiap modul, kemudian kalian mengerjakan post test. Nah, tahap terakhirnya adalah mengerjakan jurnal pembelajaran. Nah, tampilannya seperti yang ada di layar ini ya. Jadi silakan nanti kalian bisa akses ya jurnal pembelajaranku. Kalian pilih satu saja dan nanti mulai lengkapi dokumen apa yang diminta di jurnal pembelajaran tersebut. Nah, untuk jurnal pembelajaran ya, insya Allah juga nanti akan saya buatkan video terpisah bagaimana cara mengerjakannya, apa-apa saja yang dikerjakan di jurnal pembelajaran, kemudian data-data apa saja, kemudian laporan-laporan apa saja yang ada di jurnal pembelajaran. Nanti insya Allah saya akan buatkan di video terpisah untuk panduannya. Nah ya, jadi di sini tentang cara bagaimana mengunggah jurnal pembelajaran ya, kalian centang dulu semuanya, kemudian pilih filenya dalam bentuk PDF, judul jurnalnya apa, kemudian deskripsi ini, soal deskripsi 1, 2, 3 ini wajib kalian tulis, kemudian refleksi 4 ini di sini wajib juga kalian tulis, kemudian jika sudah ya kalian klik kumpulkan. Nah, jadi kalian klik kumpulkan ya. Nah, jadi jika kalian sudah mengirimkan jurnal pembelajaran yang sudah kalian kerjakan, maka nanti akan muncul notif ya kalau kalian sudah mengerjakan. Nanti di sininya akan muncul notifikasi menunggu validasi atau menunggu verifikasi. Nah, jadi kalau kalian juga sudah menyelesaikan semua materi yang ada di modul dan mengerjakan post test, maka akan muncul notif kerjakan jurnal pembelajaran. Nah, ini adalah pemberitahuan bahwa kalian wajib ya mengerjakan jurnal pembelajaran kalian atau mengunggah jurnal pembelajaran kalian. Nah, jadi seperti itu. Kemudian jika kalian sudah mengunggah jurnal ya, terjadi kesalahan atau terjadi tidak lolos validasi, maka kalian akan diminta mengunggah kembali jurnal pembelajaran sesuai dengan panduan pengerjaan. Bisa kalian lihat yang ada di layar. Kemudian yang di sebelah kanan ini, jika jurnal pembelajaran kalian itu sudah divalidasi dan lolos, maka akan berubah menjadi selesai dan berwarna hijau. Ini tandanya kalian sudah berhasil menyelesaikan semua modul, post test, dan jurnal pembelajaran tiap-tiap modul yang ada di pembelajaran PPG. Barulah setelah ketiga modul yang ada di sini atau keempat modul yang ada di sini semuanya sudah selesai, barulah menu daftar UKP PPG akan terbuka sesuai dengan lini masa yang sudah ditentukan oleh
Kemdikbud Kemendikbudrismen ya. Jadi seperti itu penjelasannya. Nah, jadi sertifikasi pendidik akan dianggap selesai jika Anda yang pertama tadi mengerjakan jurnal pembelajaran sesuai petunjuk, menuliskan minimal 300 kata pada bagian refleksi, dan tidak ada unsur kemiripan yang ditemukan pada jurnal pembelajaran Anda atau tidak terdeteksi plagiasi. Nah, jadi ini yang perlu kalian pahami. Kemudian nanti ya, kalau kalian mengalami yang namanya diminta perbaiki jurnal pembelajaran, nanti di sini akan ada pemberitahuannya dan petunjuknya ya. Jadi di sini kalian baca apa yang kurang dari jurnal pembelajaran kalian. Ya, bisa dilihat belum ada dokumentasi maupun umpan balik dari kegiatan. Nah, jadi silakan kalian lengkapi apa yang diminta oleh sistem tentang perbaikan jurnal pembelajaran yang kalian buat. Nah, sini juga ada pemberitahuan tidak perlu terburu-buru. Kerjakan sesuai dengan durasi waktu yang ibu bapak butuhkan. Nah, jadi ini adalah sistem penilaiannya by system ya. Jadi kalian kerjakan ya sesuai dengan petunjuk apa yang ada di dalam jurnal pembelajaran tersebut. Dan jika kalian mengalami atau dimintai perbaikan jurnal, nah silakan kalian baca saran perbaikan yang sudah dikirimkan oleh sistem. Jadi seperti itu. Nah, jadi di sini untuk menghindari kegagalan validasi dalam mengerjakan semua jurnal pembelajaran disarankan untuk menggunakan aplikasi Microsoft Word, Google Docs atau word processor lainnya. Ya, berdasarkan pengalaman saya di PPG 2024 kemarin, semua tugas jurnal pembelajaran saya itu cukup satu kali kirim dan divalidasi oleh sistem berhasil karena saya menggunakannya dalam bentuk Microsoft Word ya. Jadi tidak banyak edit, tidak banyak gambar ya, hanya berisikan jurnal pembelajaran biasa dengan ketentuan yang sesuai diminta oleh sistem ya. Jadi seperti itu. Jadi saran saya gunakan saja Microsoft Word agar lebih aman, dan nanti disimpan menggunakan format PDF ya. Selain format PDF tidak akan bisa diterima oleh sistem ya. Jadi itu yang perlu kalian perhatikan. Jadi nggak perlu lagi buatnya pakai Canva, buatnya pakai PowerPoint ya. Jadi saran saya cukup menggunakan Microsoft Word ya. Dibuat dengan simple tapi sesuai dengan petunjuk yang diminta di dalam jurnal pembelajaran ya. Jadi seperti itu agar lebih mudah dan lebih cepat di validasi oleh sistem ya. Jadi berdasarkan pengalaman juga ya, untuk proses validasi lamanya itu biasanya 3-7 hari ya, 3-7 hari tergantung banyaknya antrian jurnal pembelajaran yang masuk ke dalam sistem ya. Jadi seperti itu. Jadi berdasarkan pengalaman saya di PPG 2024, saya berhasil mengerjakan jurnal pembelajaran, kemudian mengirimkannya ke sistem, dan itu tervalidasi selama butuh waktu 3 hari ya, kemudian hasil validasinya keluar ya. Tampilannya kalau validasinya keluar itu diterima oleh sistem, ini akan muncul notif seperti ini, selesai, dan selesai ya. Jadi seperti itu penjelasannya. Oke ya, terima kasih atas perhatiannya. Jadi ini videonya agak lebih panjang dari biasanya, tapi semoga bisa bermanfaat bagi kalian ya, terutama yang akan melaksanakan PPG bagi guru tertentu tahap 1 tahun 2025 ya. Jadi ini panduan umumnya, gambaran umumnya seperti apa untuk mengakses menu sertifikasi pendidik di aplikasi Ruang GTK. Jadi bagi kalian ya yang belum punya aplikasi Ruang GTK, silakan download di handphone kalian. Yang di Android itu bisa di-download di Google Play Store ya. Nanti kalian buka aplikasi Ruang GTK kalian itu di tanggal 6 Juni tahun 2025. Itu nanti menu sertifikasi pendidiknya baru akan terbuka dan bisa diakses, dan kalian juga bisa langsung melakukan pembelajaran mandiri. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan silakan tinggalkan di kolom komentar, kita sama-sama sharing di sana. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.